Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan mempelajari terkait rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Simak video ini sampai akhir ya. Oke teman-teman semuanya, kita akan pelajari yang pertama yaitu pengertian dari haji. Haji sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu al-huruj ataupun al-khosdu, yang artinya menyengaja, tujuan ataupun kedatangan. Sedangkan menurut istilah adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan maksud beribadah kepada Allah SWT. Haji ini dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah sampai 12 atau 13 Zulhijjah. Selanjutnya yaitu syarat dan juga rukun haji. Yang pertama syaratnya adalah Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, dan yang kelima adalah mampu. Mampu di sini baik berupa kesehatan, finansial maupun. Adapun rukun haji yang pertama adalah ikhram, yaitu berniat yang dimulai dari miqat. Lalu ada wukuf di Arafah yang dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu berdiam diri, memperbanyak zikir, istighfar, dan berdoa. Rukun haji yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Hajar Aswad. Lalu ada sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Ternyata dalam melakukan haji ada yang namanya wajib haji dan juga sunnah haji. Yang wajib haji ini adalah suatu hal yang harus dikerjakan. Apabila kita tidak mengerjakannya, maka kita akan terkena dam ataupun denda yang harus kita bayar. Di antara wajib haji, yang pertama adalah ihram dari miqat, seperti rukunnya tadi, yaitu melakukan ihram. Lalu bermalam di Musdalifah, yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, biasanya jamaah mengambil kerikil. Dilanjutkan lagi dengan melempar jumroh ula, wusta, dan akhobah yang dimulai pada tanggal 11, 12, dan juga 13. Ini dilakukan sekaligus tiga-tiganya dengan masing-masing 7 kerikil. Kerikil-kerikil ini jamaah gunakan untuk melakukan selanjutnya, yaitu melempar jumroh akhobah yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina sebanyak 7 butir kerikil, paling utama di waktu duha. Setelah melempar jumroh, para jamaah bermalam di Mina yang dimulai pada tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Namun bagi jamaah yang nafar awal diperbolehkan hanya bermalam pada tanggal 11 dan 12 saja. Kewajiban yang terakhir yang harus dilakukan oleh para jamaah yaitu menjauhi larangan-larangan yang diharamkan. Jika para jamaah melanggarnya akan dikenakan dam ataupun denda. Yang pertama, mandi sebelum ihram. Yang kedua, menggunakan kain ihram yang baru. Yang ketiga, memperbanyak talbiyah. Yang keempat, melakukan tawaf khudum ataupun tawaf kedatangan. Berikutnya ada sunnah-sunnah haji. Ada bermacam-macam sunnah saat melakukan ibadah haji yang berhubungan dengan rukun dan juga wajib haji. Apa saja sih sunnah-sunnah dalam haji itu? Ada bermacam-macam sunnah saat melakukan ibadah haji yang berhubungan dengan rukun ataupun wajib haji. Di antaranya ialah yang pertama, mandi sebelum ihram. Yang kedua, menggunakan kain ihram yang baru. Yang ketiga, memperbanyak talbiyah. Yang keempat, melakukan tawaf khudum ataupun tawaf kedatangan. Yang kelima, sholat 2 rakaat tawaf. Yang keenam, bermalam di Mina. Yang ketujuh, mengambil pola ifrad, yaitu mendahulukan ibadah haji daripada umroh jika melakukan di antara haji dan juga umroh. Yang kedelapan, tawaf wada ataupun tawaf perpisahan. Itu tadi merupakan sunnah-sunnah yang bisa dilakukan dalam melakukan ibadah haji. Ternyata teman-teman semuanya, dalam melaksanakan ibadah haji itu ada larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan ataupun diharamkan dilakukan. Di antara larangan-larangan tersebut, di antaranya yang pertama, memakai pakaian yang dijahit kecuali wanita. Jadi seorang laki-laki itu tidak diperbolehkan menggunakan baju ataupun kain ihram yang berjahit. Tapi kecuali wanita, berarti seorang wanita itu diperbolehkan.
Yang kedua, menutup kepala bagi laki-laki dan menutup muka bagi wanita. Larangan ini merupakan larangan yang mana seorang laki-laki tidak boleh menutupi, entah itu dengan topi, syurban di kepalanya, dan seorang wanita itu tidak boleh menutup mukanya, entah itu dengan cadar ataupun dengan masker. Lalu larangan yang ketiga yaitu memotong dan mencabut kuku, kecuali jika kuku itu pecah dengan sendirinya dan jika mengganggu pelaksanaan amalan ihram, maka boleh menghilangkan kuku yang pecah. Yang keempat ialah larangan memakai wangi-wangian. Yang kelima, larangan berburu binatang yang halal dimakan dagingnya. Jadi seorang jamaah yang melakukan ibadah haji itu harus fokus dan juga terjamin makannya, sehingga tidak mengakibatkan dia ataupun membuat ia mencari binatang untuk dimakan, entah itu binatang yang halal ataupun haram. Jadi tidak diperbolehkan dalam melaksanakan ibadah haji. Untuk larangan yang selanjutnya yaitu memotong pohon yang tumbuh di tanah haram. Jadi teman-teman, kita ketahui bahwasanya Masjidil Haram itu adalah gurun pasir. Tanaman itu sulit sekali tumbuh di sana ataupun hanya tanaman-tanaman tertentu saja. Maka dari itu, para jamaah tidak diperbolehkan untuk mencabut entah itu rumput, tanaman, sejenis tanaman apapun, pohon, cabut, memotong itu tidak diperbolehkan. Lalu larangan selanjutnya adalah menikah atau nikah. Jadi saat melaksanakan ibadah haji, seorang jamaah itu tidak diperbolehkan untuk melakukan pernikahan. Dan larangan yang terakhir ialah bersetubuh ataupun melakukan junub, baik itu pasangan suami istri ataupun naudzubillah perbuatan zina. Nah, itu tidak diperbolehkan karena hal itu bisa mengakibatkan ibadah haji kita itu minim untuk bisa diterima amalannya. Jadi lebih baik dan alangkah indahnya jika kita menghindari larangan-larangan saat melakukan ibadah haji. Ya teman-teman semuanya, demikian tadi adalah penjelasannya dari saya terkait materi ibadah haji. Semoga kita bisa mengambil ilmu dan membawa manfaat keberkahan dari materi kita kali ini. Dan saya doakan kita semua yang belum melaksanakan ibadah haji diberikan kemudahan dan juga kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji itu sendiri. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.